Pak Agus Samsudin dan juga Mas Irawan yang saat ini masih sedang dihubungi oleh tim kami. Jadi mohon bersabar sedikit lagi teman-teman semua. Ya, saya ucapkan selamat datang kepada Mas Sulcan Fatoni. Terima kasih sudah menghadiri undangan kami. Undangan kita maksudnya ya, di Kawalan MMBSKM. Jadi kita sedang menunggu uh, para narasumber kita pada malam hari ini. Jadi untuk malam hari ini seperti yang saya di podcast dan juga saya di tablet. Jadi acara Syawalan IMM BSKM 2020 terselenggara yang mengangkat tema tentang masa depan IMM di PTN. Mungkin nanti kita bisa sedikit sharing-sharing terkait dengan bagaimana sih nasib dari kita selaku kader-kader Muhammadiyah yang berproses di perguruan tinggi negeri dan juga apa saja sih tantangan-tantangan yang sekiranya kita hadapi selama ini. Dan nanti mudah-mudahan dengan sharing kita bersama salah satu penggagas jaringan IMMPTN di masa lalu yaitu Mas Irawan Puspito dan juga tentang diaspora dari kader-kader IMMPTN nanti bisa kita dengarkan jabarannya bersama-sama dari Pak Agus supaya nanti kita bisa mendapatkan insight baru terkait dengan kita tidak perlu minder bahwasanya meskipun kita di IMMPTN ini bisa dikatakan jumlah kita sedikit akan tetapi kita boleh berbangga bahwasanya banyak sekali senior-senior kita, banyak sekali pendahulu-pendahulu kita yang bisa bertarung, bisa berproses, bisa berdiaspora bukan hanya di tingkat lokal tapi juga ulang-ulang buana ke berbagai tempat. Banyak seperti itu. Ya, selamat datang pada Mbak Irba dan Mas Hendra dari Wonosobo dan juga ada Mas Wahid di sini. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh teman-teman semua yang sudah hadir di sini. Saat ini kita masih menunggu teman-teman para pemantik kita pada malam hari ini. Dan sampai saat ini untuk partisipan sudah mencapai 11 orang. Jadi mungkin ini ya, selamat datang kepada Ketua Umum PKM Al Khawarizmi ya, Mas Arifka. Ya, terima kasih sudah hadir di room kita, di acara kita di Syawalan IMMBSKM. Dan sebelumnya, dari saya pribadi ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh teman-teman kader dari IMM. Dan juga tadi saya baru saja melihat beberapa teman-teman kita sesama rekan satu IMM PTN di sini. Ada Mas Yoga Hediasa. Halo, selamat malam Mas. Terima kasih sudah hadir di sini. Mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan insight baru dari pertemuan malam ini dan mudah-mudahan kedepannya kita bisa sering sharing terkait dengan kegiatan-kegiatan dari kita selaku sama IMMPTN dan juga terima kasih untuk Mas Khairil Faiz sudah bergabung di room kita. Selamat datang Ketua Umum IMMBSKM periode sebelumnya dan juga selamat datang kepada Mbak Novita Nurbaiti Wakil Ketua calon dia dulu calon Wakil Ketua BMSG, sekarang di Kristal ya Mbak Novita ya. Selamat datang di ruang Google Meet. Terima kasih sudah menghadiri undangan kami.
undangan IMM ya, undangan kami. Mohon untuk tidak tertrigger dengan uh, perbedaan antara kita dan kami. Oke, sampai sejauh ini partisipan sudah mencapai 16, 16 partisipan. Dan juga ada Mas Ajian dan Mas Rifki, selamat datang di room ini. Semoga teman-teman bisa sedikit bersabar. Dan selamat datang juga kepada Mbak Imawati Yamaika. Terima kasih sudah bergabung. Dan juga teman-teman yang lain. Di sini juga ada salah satu teman kita juga yang baru bergabung ya, Mbak Nina Yusliana Agustianingrum, yang saat ini Mbaknya sedang menulis skripsi tentang sistem perkaderan di IMM BSKM. Kita doakan semoga proses pengerjaan skripsinya bisa selesai dan itu bisa menjadi salah satu warisan berharga ya terkait dengan kepenulisan tentang sejarah tentang sistem perkaderan yang ada di IMM BSKM yang sudah di uh, sudah diabadikan di sebuah laporan skripsi dan bisa mudah-mudahan bisa berguna untuk kedepannya insya Allah. Oke, sudah 19 partisipan, alhamdulillah sudah semakin banyak. Mungkin kita bisa segera memulai saja. Kita mohon maaf teman-teman, kita coba menghubungi dulu ke Pak Agus Samsudin juga dan juga Mas Irawan. Semoga mudah-mudahan bisa segera bergabung. Uh, ya, selamat datang kepada Mas Zidan Wijanarko selaku Ketua Bidang Kader PCIM MBSKM. Terima kasih sudah join langsung ke room ini. Jadi ya sebentar ya teman-teman ya. Ya, ya selamat datang kepada Ketua Umum Baitar, Mas Fuad Al-Hazimi. Ya, selamat datang di room kita. Uh, Oke. Okay. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu, kita bisa langsung saja segera memulai. Sepertinya uh, pemateri kita pada malam hari ini siap bergabung. Pertama yaitu Mas Irawan. Jadi kita bisa langsung mulai ya teman-teman. Oke, belum ya? Oh ya, mohon maaf ada salah teknis sedikit. Ternyata saya ditegur oleh beberapa teman-teman, ternyata masih belum mulai. Jadi teman-teman, kita akan mulai pas pukul 19.45. Jadi mohon diingatkan saya supaya saya bisa langsung segera memulai agar tidak terlalu malam dan saya tidak terlalu banyak bicara malam ini. Ayo.
Pendukung cita, cita luhur. Nyanyi ul, nyanyi. Belum. Ul, nyanyi dong ul. Kan gak kedengeran kan? Oh, siap. Pak Agus, pemantik kita pada malam hari ini akan segera bersiap. Jadi kita langsung saja bisa memulai acara syawalan kita pada malam hari ini. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat kuota yang berlimpah, sehingga kita bisa sama-sama bertemu di acara syawalan dari yang diselenggarakan oleh pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Bulak Sumur Kalangmalang. Jadi untuk teman-teman, jadi yang berasal dari seluruh penjuru Indonesia yang sudah bergabung di sini. Jadi PCIMM BSKM di sini menaungi dua universitas negeri yang bisa dikatakan terkemuka di Yogyakarta. Yang pertama adalah Universitas Gadjah Mada dan juga Universitas Negeri Yogyakarta. Dan yang kedua, tak lupa salawat salam selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atas contoh yang telah diberikan oleh beliau, risalah yang dibawa oleh beliau, sehingga kita bisa terbebas dari zaman penuh dengan kegelapan hingga menuju zaman dengan penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Dan tak lupa kami ingin menyapa seluruh teman-teman yang ada di sini yang sudah sudi hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas partisipasinya di acara syawalan ini. Dan izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada saudara-saudaraku sekalian, Imawan dan Imawati, baik itu yang berada di Yogyakarta ataupun berada di wilayah lain. Perkenalkan, nama saya Aulia Fatur Rahman Darwis. Saya akan berusaha untuk memandu jalannya acara pada hari ini, pada malam ini. Dan amanah saya tahun ini adalah menjadi Ketua Umum PCIMM PSKM periode 2019-2020. Dan sebelum kita mulai, izinkan kami untuk menyampaikan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Ketua Bidang Organisasi PCIMM BSKM Imawan Sidik Nugroho. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah penyampaian materi dari Pak Agus Syamsuddin, lalu dilanjutkan oleh Imawan Irawan Puspito, lalu berikutnya adalah
testimoni dari senior alumni PTN, IMM PTN. Nanti kita akan dibersamai juga. Lalu selanjutnya adalah tanya jawab. Dan yang terakhir pengumuman-pengumuman dan penutup. Untuk membuka acara syawalan pada malam hari ini, kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu yang kedua adalah sambutan. Jadi mohon maaf, ini sepertinya Mas Sidik dari Ketua Bidang Organisasi sedang mencoba masuk ke sini. Dan sebelumnya dari saya mewakili teman-teman dari pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Bulak Sumur Karangmalang mengucapkan sekali lagi taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Dimohonkan maaf kepada teman-teman seluruh pimpinan komisariat baik itu dari UNY maupun dari UGM dan juga teman-teman dari kader IMM yang hadir pada malam hari ini. Apabila ada kesalahan di masa lalu, kehilapan di masa lalu, kealpaan di masa lalu dari kami seluruhnya, kami memohonkan maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dengan berakhirnya bulan suci Ramadan tidak menyurutkan semangat kita, tidak menenggelamkan rasa semangat kita untuk selalu senantiasa menjadi orang yang berusaha untuk berpasang bil khairat, yang selalu untuk meningkatkan keimanannya bukan hanya selama bulan suci Ramadan, akan tetapi kebiasaan-kebiasaan yang baik yang kita lakukan selama bulan Ramadan bisa terus berlanjut hingga setelah Ramadan dan sampai kita insya Allah masuk orang-orang yang dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-temanku sekalian, saya mencoba untuk menghubungi pemantik kita pada malam hari ini, yaitu Mas Imawan Irawan Puspito dan juga Pak Agus Syamsuddin. Sampai saat ini ternyata belum bergabung, dan kami ucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru hadir. Kita sudah memulai acara dan kita sedang mencoba untuk menghubungi pemantik kita pada malam hari ini, Pak Agus Syamsuddin dari Ketua Chairman dari Majelis PKU Muhammadiyah, PP Muhammadiyah, dan juga Imawan Irawan Puspito selaku senior dari IMM BSKM dan juga sekaligus sebagai penggagas dari jaringan IMM PTN yang pernah digaungkan sekitar tahun 2011-2012. Oke, kita mencoba kembali menghubungi ayah-ayah kita, senior-senior kita. Jadi sekilas tentang pemantik kita pada malam ini, yaitu Pak Agus Syamsuddin, nama kami Dr. Agus Syamsuddin. Beliau saat ini merupakan chairman dari Majelis PKU PP Muhammadiyah dan juga Muhammadiyah COVID-19 Power Center yang berkantor di Jakarta. Dan juga beliau Pak Agus Syamsuddin ini merupakan ketua umum dari Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah tahun 1989 sampai 1993. Itu masa-masa ketika ayah kita Pak waktu itu ketua PP itu tahun 1994 itu kan Pak Azhar ya, Prof. Azhar Bashir ya. Setelah itu, ya betul. Sebelum itu Pak AR, setelah itu baru Pak Azhar Bashir. Jadi beliau waktu itu menjabat sebagai ketua umum dan juga saat ini aktif untuk sama-sama
bersama dengan Muhammadiyah COVID-19 Common Center sebagai misi Muhammadiyah dalam mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat pandemi COVID-19. Dan yang pemantik kita yang berikutnya adalah Irawan Puspito. Jadi beliau ini merupakan salah satu senior IMM BSKM yang dulu menjadi salah satu inisiator dari berdirinya pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Blok Sumur Karangmalang pada tahun 2005 bersama dengan ketua umumnya yang pertama yaitu Pak Taufik AR. Jadi sampai saat ini berarti IMM BSKM sudah berusia 15 tahun, jalan 16 tahun. Sebuah bisa dikatakan untuk ukuran usia manusia itu beranjak remaja. Jadi Mas Irawan ini, Imawan Irawan Puspito, juga merupakan pernah menjabat juga sebagai Ketua Umum PCIM BSKM hingga bisa dikatakan mencatat sejarah karena beliau menjabat sebagai Ketua Pimpinan Cabang IMM BSKM yang menaungi IMM UGM dan UNY itu selama 2 periode berturut-turut. Dan selanjutnya pada masa kepemimpinan beliau sekitar tahun 2007-2009, beliau itu dulu sempat menginisiasi jaringan IMM PTN yang pada masa itu merupakan gerakan baru. Dan kami ucapkan selamat datang kepada Mas Irawan, Imawan Irawan Puspito. Selamat malam Mas Irawan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengar? Ya sudah, Mas Irawan sudah bergabung bersama kita di sini, sudah bersama kita. Sedang mencoba menyambung, apakah suara saya terdengar, Mas Irawan? Ya, mungkin host bisa diaktifkan suaranya dari Mas Irawan supaya bisa menyampaikan dua patah katanya. Assalamualaikum. Halo, selamat malam Mas Irawan dari Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, saya menggantikan Mas Aul sebagai moderator. Perkenalan terlebih dahulu. Mungkin dimulai dengan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Zidan Yusron Wijanarko. Saya dari bidang kader PCIMM BKM. Saya ucapkan selamat datang kepada Pak Agus Samsudin dan Mas Irawan Puspito di forum ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmatnya kita dapat berkumpul di forum yang berbahagia ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena atas limpahan rahmatnya semoga suri teladan bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Untuk mempersingkat waktu, jadi teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai masa depan IMM di perguruan tinggi negeri yang insya Allah dibersamai oleh Pak Agus Samsudin dan Mas Irawan Puspito. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka kegiatan pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kesempatan pertama, nanti dimulai dari Pak Agus terlebih dahulu. Nanti pemaparan kurang lebih selama 30 menit. Ini kemudian baru disambung oleh Mas Irawan. Gitu nggih Pak Agus dan Mas Irawan. Ya. Nah, untuk kesempatan pertama, silakan kepada Pak Agus Samsudin. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, terima kasih sudah diundang. Tapi sejak awal saya sudah sampaikan ke Mas Zidan, saya itu tidak update dengan kondisi mahasiswa sekarang. Jadi kalau diminta untuk ngomongin masa depan PTN, IMM di perguruan tinggi negeri, saya nggak bisa, saya sudah sampaikan.
Nah, tetapi kemudian Mas Zidan mengatakan, ya, aduh Pak, supaya ada perspektif. Kebetulan saya kan sebagian besar waktu saya itu saya habis di korporasi ya. Jadi mungkin saya sampaikan ke Mas Zidan, saya akan bicara soal personal branding aja. Nah, personal branding ini perlu buat semuanya kalau teman-teman kepengen berprestasi kalau menurut saya. Saya coba apa? Saya sudah buatin sebuah presentasi ya. Saya akan coba sharing sekarang, mudah-mudahan nanti kelihatan. Sebentar. Saya bisa dikasih akses untuk sharing nggak, Mas Zidan? Sebentar Pak. Hostnya siapa nih? Hostnya Mbak Latif di sini. Coba Mbak Latif bisa dikasih akses supaya saya bisa sharing untuk presentasi saya. Kalau tidak, saya coba kirim apa yang sudah saya buat ke Mas Zidan ya. Nanti tolong disebar ke grup teman-teman. Nah, nanti sambil ngelihat dari situ kalau memang nggak bisa. Boleh gitu ya? Iya Pak, boleh Pak. Oke, sebentar. Saya send dulu ke Mas Zidan. Sambil menunggu ini nyampe, sebenarnya yang akan saya sampaikan ini lebih ke personal branding. Bagaimana kita bersama-sama supaya setiap orang itu bisa punya brand. Nah, brand itu apa? Nah, ini mungkin pertanyaannya kan. Brand itu ya identitas sebenarnya gitu loh. Nah, ya karena itu bagaimana kemudian kita bisa membranding diri kita ini dengan sebaik-baiknya. Nah, sudah saya kirim Mas Zidan, tolong diterima, terus kemudian nanti disebar di grup ya. Nanti setelah itu kita bisa sambil melihat nanti di ininya masing-masing. Mbak, siapa tadi Mbak Latifah bisa nggak jadi nge-share ke saya ininya? Belum bisa ya? Udah bisa nih, udah bisa. Udah bisa. Saya coba. Udah sharing. Kelihatan nggak di layar? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Kelihatan bagus, Pak. Oke. Nah, jadi saya mau sharing ini saja. Ya, saya memang kalau nanti saya diskusi ini sebagai bagian dari upaya saya lah, memotivasi teman-teman gitu loh. Sejarahnya memang saya dulu aktif di IMM itu tahun 83 ya. Pada yang belum lahir kali ya, 83. Waktu itu IMM sempat berhenti dan kemudian saya mulai aktif. Nah, sebelumnya saya ingin perkenalkan diri dulu. Kalau saya tulis CV saya di sini tidak untuk berbangga, tapi lebih bagaimana saya kepengen memotivasi teman-teman semuanya nih, supaya nanti ketika lulus kemudian punya satu jangkauan yang lebih tinggi. Ini saya ya. Kalau Anda lihat itu saya pernah jadi ketua IMM Komisariat UGM itu, tak kasih jalan merah itu. Karena ini bicara dengan teman-teman IMM. Saya dulu SMA-nya di MUHI, terus kemudian saya masuk ke Fakultas Geografi ya. Tapi sebelumnya saya ikut AFS ke Amerika selama setahun sehingga saya baru masuk tahun 83. Setelah itu sempat ngelanjutin ke Magister Manajemennya UGM sebentar. Sekarang saya jadi Ketua MCCC, ya, Muhammadiyah COVID Command Center, di samping menjadi Ketua Majelis Kesehatan Muhammadiyah. Di samping itu juga menjadi Ketua BPH Rumah Sakit Islam Jakarta, itu semacam komisaris ya, dan menjadi preskomnya di situ.
juga baru saja 3 minggu yang lalu diminta juga membantu Universitas Muhammadiyah Magelang. Karena saya orang asli Magelang, maka kemudian disuruh pulang kampung. Nah, sebelumnya saya sempat di Majelis Pendidikan Kader itu selama 10 tahun ya, dari 2015 sampai 2005 sampai 2015. Kemudian pernah jadi ketua DPP IMM, ya, pernah menjadi wakil sekretaris DPP IMM ketika IMM mulai dibangkitkan kembali. Ketuanya waktu itu adalah Pak Imawan Wahyudi yang sekarang menjadi wakil bupati Gunung Kidul. Nah, selama di UGM saya sempat menjadi ketua IMM komisariat. Karir saya memang saya keluar selepas dari UGM, saya sempat di UMS sebentar. Tapi waktu itu saya merasa agak kelamaan di UMS kalau mengikuti pola perkembangan, sehingga saya kemudian hijrah ke Jakarta. Saya bekerja di beberapa perusahaan sebelum kemudian saya gabung dengan Coca-Cola kurang lebih selama 10 tahun ya, sampai kemudian menjadi general manager. Setelah itu saya pulang ke Jogja menjadi direktur di SGM, Sarwisada. Kemudian Sarwisada dibeli oleh Danone, dan setelah 7 tahun di situ, saya kemudian 5 tahun menjadi Vice President Human Resource di Danone, Aqua. Sebelum kemudian menjadi Country Business Service Director untuk Indonesia. Kemudian saya pensiun dini di tahun 2017 akhir. Nah, di samping itu saya juga menjadi executive coach ya. Dan dari 2018 Januari sampai sekarang saya menjadi full timer di Muhammadiyah, menjadi ketua majelis ya. Anak saya 3 ini ada di sini. Laki-laki 1, ini yang 2 sudah menikah, masih ada 1 yang masih kuliah. Tidak untuk berbangga, sekali lagi kurang lebih ada 30 negara yang pernah saya kunjungi untuk berkaitan dengan pekerjaan atau liburan. Ini liburan tahun lalu saya ke Washington 1 bulan di Amerika dengan anak-anak. Nah, jadi saya ingin mengatakan IMM dan juga Muhammadiyah dan juga Anda semuanya itu punya kesempatan yang sangat luas untuk berkarir, untuk berkiprah ke depan. Oleh karena itu, kemudian saya mencoba membuat sebuah presentasi untuk malam hari ini untuk memberi semangat kepada teman-teman semuanya. Sudah dari UGM, mestinya juga bisa lebih hebat nanti ke depannya gitu ya. Kalau dulu sekarang dulu itu IMM UGM termasuk minoritas karena sebagian besar ada di IAIN sama di IKIP Muhammadiyah ya, UAD gitu loh. Tetapi menurut kami kita waktu itu begitu bersemangatnya sehingga teman-teman satu kos saya setidaknya sekarang yang menjadi sekretariat IMM itu masih ada 1-2 orang ya jadi direktur ya. 1 di Lampung di Gereja Pineapple, kemudian 1 lagi menjadi direktur SMK di Kemendikbud ya, Pak Dr. Bahron. Kemudian ada Pak Insinyur Hadi Mustaqim, baru saja pensiun. Dan 1 lagi yang baru saja meninggal kemarin adalah Insinyur Mahfud Ahmad. Nah, apa yang saya maksud dengan personal branding? Personal branding itu bagaimana kita ini bisa mempromosikan diri kita sendiri. Ibarat kata kalau saya mau minum minuman berkarbon, saya milihnya Coca-Cola gitu kan. Kalau minum air, minumnya Aqua gitu. Padahal barangnya sama sebenarnya sih. Tetapi karena bisa membuat branding, bisa membuat penampilan yang bagus ya, dan kemudian ada kualitas yang selalu dijaga, maka kemudian itu menjadi brand dari kita semuanya. Nah, jadi kalau kita ngomong brand itu ibaratnya ini bahasanya lu siapa sih gitu loh. Dan orang nggak tahu kan dengan kita, oleh karena itu ya harus memperkenalkan ya, you don't know, but it's me gitu ya.
Apa itu? Apa yang so special with you gitu? Apa strength Anda? Apa passion Anda? Dan apa yang so special dengan Anda? Kalau Anda bisa menjawab ini ya dengan cara yang humble itu, insya Allah ini bisa menjadi apa namanya objek gitu ya. Strength-nya apa gitu, ketahuan di situ. Nah, kemudian yang kedua, kalau setelah kita punya yang atas ini, bisa tahu strength kita, passion kita, yang spesial dari kita, bagaimana kemudian Anda itu bisa visible gitu. Visible itu artinya bisa dilihat sama orang gitu kan. Kalau dulu zaman saya belum ada media sosial. Sekarang media sosial menjadi salah satu alat kan. Nah, kalau dulu enggak. Kalau dulu saya masih harus ketemu, harus ngobrol, harus diskusi dan sebagainya. Nah, caranya banyak nih. Apakah Anda bisa melalui tulisan Anda, melalui cara Anda berbicara, melalui karakter Anda ketika Anda melakukan sesuatu, dan kemudian harus berani tampil ke depan. Nah, salah satu hal yang kritikal menurut saya untuk mahasiswa dari Jogja dan juga dari UGM itu suka malu-malu gitu. Di dalam karir saya sebagai profesional, saya pernah mencoba merekrut nih anak-anak dari UGM. Terus kemudian kita melakukan wawancara gitu kan. Ketika melakukan wawancara, jawabnya aja kalau bahasa Jawanya itu plegak-plegu gitu ya. Tidak jelas apa yang ditanya, apa yang dijawab. Nah, Be Visible ini juga memperlihatkan bagaimana kita sebagai pribadi itu jelas ya, dan kemudian bisa memperkenalkan diri dengan sebaik-baiknya. Nah, setelah itu apalagi bahwa harus memperlihatkan bahwa Anda itu punya perkembangan gitu loh, prestasinya apa saja. Kalau saya ngelis kemudian posisi-posisi saya di depan, sebenarnya saya hanya ingin menunjukkan kepada teman-teman bahwa saya berkembang loh ya, dari dulunya seperti apa jadi seperti apa ya. Tapi berkembangnya dengan cara apa? Paling enggak dua hal ini. Ada apa yang sudah Anda kerjakan gitu. Kemudian yang kedua, apa yang sudah Anda pelajari. Nah, berkembang itu karena dua hal ini kan. Orang bisa melihat Anda karena sesuatu yang Anda kerjakan, atau kemudian sesuatu yang Anda pelajari, yang kemudian yang Anda pelajari itu bisa diperlihatkan di hadapan orang lain, sehingga bisa terlihat. Ketika Anda menjadi seorang pemimpin, maka yang dilihat adalah behavior-nya, tingkah lakunya gimana, gitu. Ya, ketika ketemu orang, ketika berpakaian, dan sebagainya. Nah, ini. Jadi, what have you done? Ini penting sekali. Apa yang sudah Anda lakukan? Ada pertumbuhan di situ. Dari sesuatu yang kecil kemudian bertumbuh, semakin lama semakin besar. Saya tidak mengatakan bahwa Anda harus punya hierarki yang ke atas ya. Karena sekarang ini zamannya kan bukan hierarki itu tidak selalu ke atas. Tapi ketika Anda mempunyai satu spesialisasi yang sangat langka, itu menjadi salah satu perkembangan yang luar biasa juga sekarang ini. Nah, satu hal saja yang ingin saya sampaikan, warningnya adalah jangan pernah berbohong. Ya. Tell the truth. If you don't know, just tell that you don't know gitu. Tapi kalau Anda tahu, ya Anda boleh mengatakan tahu. Ya. Saya sering melihat begini nih teman-teman. Kan kalau yang paling sederhana nih ketika pada nyari kerja gitu kan. Terus di surat lamarannya itu ditulis, saya adalah seorang pekerja keras gitu. Jujur bla bla bla. Nah, pekerja keras means that you work very hard. If you work very hard, then mestinya Anda punya prestasi, gitu kan. Jadi ketika Anda mengatakan, saya bekerja keras, kemudian ditanya, IP-nya berapa, Mas? IP-nya 2,5. That doesn't show that you work very hard on that one, gitu. Kecuali Anda punya alasan yang lain, gitu ya. Ternyata Anda harus bekerja, harus ini, banyak sekali itu as possible. Atau kemudian saya punya pertanyaan yang sederhana, misalnya Anda sungguh-sungguh cari kerja, iya Pak. Terus saya pernah bertanya nih, Anda sudah mengirimkan berapa lamaran? Hitung-hitung ada 4. Oke. Berapa lama Anda lulus? 4 bulan Pak.
Jadi kalau dalam waktu 4 bulan Anda hanya kirim 4 surat lamaran, itu it does not reflect that you're very serious about it gitu loh. Berarti kan 1 bulan cuma 1. Kalau 1 bulan cuma 1, apa ya itu bisa disebut bersungguh-sungguh? Kagak lah gitu ya. Nah, jadi antara apa yang diucapkan dengan apa yang yang dilakukan harus sinkron gitu loh. Sebab kalau tidak menjadi berbahaya gitu dan Anda jadi nge-bullshit gitu loh, coba ngomong doang tapi kemudian nggak ada artinya apa-apa. Atau yang terakhir misalnya contohnya, Anda Mas Zidan misalnya kuliah di mana sekarang? Saya di UGM, Pak. Ya, pastilah. Teknik mesin. Good. Kemudian misalnya ada interview, saya tanya, itu ada AC, lu tahu nggak cara kerjanya AC? Atau saya tanya apa bedanya mesin 2 tak sama 4 tak gitu loh. Nah, kalau Anda sekolah di teknik mesin mestinya bisa jelasin dong kalau yang simple-simple kayak gini. Kalau Anda tidak bisa menjelasin, so what have you learned? Apa di universitas gitu kan. Nah, termasuk kemudian nanti kalau ada teori-teori dasar gitu ya, yang memang seharusnya Anda tahu. Nah, jadi message saya adalah don't tell lies. If you don't know, you say you don't know. Tetapi jangan sampai ketika Anda ditanya tidak tahunya lebih banyak daripada yang Anda tahu. Ya. Jadi kembali ke depan, message-nya adalah 1, you have to grow your specialty 1. Kemudian you mesti growth dengan belajar sesuatu yang lebih bagus. Yang ketiga, apa yang sudah Anda kerjakan. Ya. Mungkin 1 tetapi deep nggak masalah. Daripada ngerjaan banyak sekali tetapi tidak kelihatan hasilnya apa. Ya. Nah, kalau Anda masih ini, saya ada di email ini dan juga ada di nomor telepon ini. Silahkan nanti kalau mau ngobrol, mau konsultasi. Saya tidak panjang, tetapi mudah-mudahan ini bisa memberikan satu gambaran bahwa mestinya kalau Anda IMM dan Anda lulusan UGM, then you need to be a very good person gitu loh. 1, Anda mesti punya prestasi. Kemudian yang kedua, Anda suatu saat harus balik ke Muhammadiyah lagi, ya. Atau kalau perlu jangan pergi dari Muhammadiyah. Saya kemarin sempat pergi begitu saya selesai dari DPP IMM, ketika saya bekerja mencari karir, saya sempat keluar. Baru kemudian saya balik lagi tahun 2005 sampai sekarang. Jadi sekarang di PP Muhammadiyah saya sudah membantu berapa tahun dari 2005 sampai sekarang sekitar 15 tahun kan. Saya kepengen Anda punya prestasi di luar yang bagus, tetapi satu sisi lain, kemudian Anda harus balik lagi Muhammadiyah. Saya sedang mengkampanyekan bagaimana back to Muhammadiyah kepada teman-teman yang sudah ada di luar. Muhammadiyah memerlukan banyak tenaga muda, banyak tenaga yang sangat penting ya untuk mengakselerasi perjuangan Muhammadiyah. Saya kira itu. Saya mohon maaf kalau setelah ini saya akan ada pindah tempat karena ada rapat dengan Majelis Tarjih sebagai Ketua MCCC untuk pembahasan soal Idul Adha. Jadi kalau boleh Mas Irawan kalau ada yang bertanya dulu dengan saya, setelah itu saya pamit dulu Mas Zidan gitu. Baik Pak. Baik, terima kasih pada Pak Agus Samsudin atas pemaparan materinya. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Kami ada sekitar 15 menit untuk sesi pertanyaan untuk sesi pertama ini. Sambil menunggu Pak, saya ada satu pertanyaan. Silakan. Terkait ini ya, terkait personal branding. Cenderung ya, mungkin di teman-teman saya di UGM itu dan di IMM ya, itu kan banyak yang saya kan ada seseorang mau mentarget sebuah posisi mungkin di IMM atau di Muhammadiyah itu kan juga ada sebuah personal branding gitu. Tapi ketika ditangkap oleh orang lain itu kita seperti kayak tanda petik menjilat gitu Pak. Nah kira-kira menanggapi hal seperti itu bagaimana Pak? Soalnya menjilat itu maksudnya gimana? Ya seperti mengharapkan jabatan gitu Pak. Seperti itu. Sekarang kita pengen di DPP, ya kita mencoba membranding diri, tapi orang lain menganggap kita itu sebagai sarana pencitraan dan sebagainya, gitu Pak.
Ya, Gimana, Pak? tergantung bagaimana Anda membrandingnya gitu ya. Kalau misalnya kemudian ketika ada orang yang lebih senior terus apa-apa diiyain misalnya, itu jadi kelihatan kalau apa mungkin jadi menjilat ya. Makanya tadi kan usulan saya ada dua, Mas. Satu, membrandingnya dengan prestasi. Kalau Anda punya prestasi, kemudian pasti orang akan ngelihat Anda, itu satu. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah hubungan baik dengan orang. Anda boleh berbeda pendapat, Anda boleh tidak suka dengan seseorang, tetapi secara individual, secara pribadi, hubungan kemanusiaannya harus tetap baik. Ya, kalau Anda mengatakan misalnya Anda punya prestasi, Anda pasti oke. Misalnya ada ketua DPP, saya kalau diberi kesempatan, saya siap untuk ada di bagian ini. Nah, itu tidak menjilat menurut saya. Tetapi Anda mengatakan ada sebuah keinginan, terus kemudian ini loh, saya juga sudah melakukan ini. Jadi diskusinya itu tidak kemudian seolah-olah kita di bawah, tetapi kita setara. If there is an opportunity, I will be ready to support you gitu di posisi ini misalnya. Itu lebih kekeh. Kalau kemudian, oh sorry, kamu nggak bisa, itu beda lagi gitu kan. Nah, tetapi kembali sejauh mana hubungan Anda dengan seseorang itu kalau menurut saya. Kalau Anda punya hubungan baik, itu insya Allah Anda akan diterima. Saya ketika pulang ke Jogja tahun 2005, karena saya menjadi direktur di Sarusada, saya lapor ke PP. Saya balik ya, kalau saya dibutuhkan, saya siap. Akhirnya kemudian pimpinan pusat minta saya untuk masuk ke departemen kader gitu loh. Nah, jadi posisinya tidak merendahkan diri kita, tetapi kemudian kita punya posisi yang sejajar. Persoalannya adalah ketika Anda tidak punya prestasi, Anda mengharapkan sesuatu yang tinggi. Nah, itu jadi problem menurut saya. Gitu. Nah, jadi senjatanya cuma dua, prestasi, ya. Kemudian yang kedua hubungan baik. Dan yang ketiga ya otomatis sebenarnya soal karakter ya, kejujuran Anda dan seterusnya, dan seterusnya. Terima kasih. Ada yang lain mungkin? Ya, baik Pak Agus. Ini ada satu pertanyaan dari Mas Afgan tadi apa? Ya, perkenalkan saya Afgan, koordinator komisariat IM UGM. Ingin bertanya pada Pak Agus, menurut jenengan dalam mencari suatu pengalaman lebih baik sebanyak-banyaknya di banyak bidang atau di lini tertentu? Jika memiliki visi bisa semuanya. Gitu. Ataukah mencari pengalaman yang selalu linear dengan itu-itu saja atau yang memang dikuasai sejak awal? Jadi untuk mencari pengalaman itu sedikit di banyak bidang atau di satu bidang tapi mendalam, gitu Pak. Oke, sebenarnya sangat tergantung Anda mau berkarir seperti apa gitu. Apakah Anda mau jadi spesialis atau Anda menjadi generalis gitu. Ya, kalau Anda lihat, Anda mesti ngelihat bidangnya dulu apa. Kalau Anda berkarir kan sekarang jabatan itu banyak. Apakah Anda mau berkarir di bidang marketing, di bidang sales, di bidang human resources, atau di bidang pemberdayaan masyarakat, atau di bidang digital misalnya, itu kan luas sekali. Tetapi menurut saya seseorang memang harus punya spesialisasi terlebih dahulu, gitu ya. Apapun spesialisasi itu. Kalaupun kemudian nanti nggak cocok terus kemudian pindah, ya nggak apa-apa. Saya sekarang kemarin jadi direktur human resources, tapi kalau ditanya, Bapak lulusan apa? Biasanya kan orang bilang psikologi, hukum, ekonomi gitu lah. Saya bilang saya lulusan geografi, saya bilang gitu. Nggak ada hubungannya, memang nggak ada hubungannya sih, tapi kan nggak ada ilmu yang nggak bisa dipelajari menurut saya. Jadi kembali, pengalaman kalau Anda ingin menjelajahi silahkan, tetapi at the end of the day, you need to focus on one thing menurut saya, atau two things ya. Karena sekarang nggak bisa kalau cuma punya satu capability gitu kan. Nah, itu dari sisi kompetensinya technical ya. Technical itu artinya keahlian tertentu. Tapi jangan lupa di samping itu kan ada kompetensi leadership dan kompetensi manajerial.
Ya, kayak misalnya saya jadi direktur itu pekerjaan yang paling banyak apa? Sambutan. Untung dulu waktu di IMM sering pidato kan, jadi ketika sambutan ya jadi gampang gitu loh. Ya, tentu saja itu menjadi keuntungan lah buat kita para aktivis gitu kan, untuk bisa tampil ke depan dengan cepat gitu. Ya, tapi bekal manajerial, bekal leadership ini tetap harus dikembangkan gitu loh. Dan ketika Anda masih muda ya jangan takut ngambil risiko lah, apalagi masih bujangan gitu kan. Ya, salah-salah dikit nggak apa-apa, percobaan untuk hidup gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Agus. Begitu guys, Mas Afgan. Mungkin ada teman-teman ada pertanyaan lain. Kami tunggu. Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa ya, tetapi selamat buat Anda semuanya. Apa tuh ada dari Mas Alif ini, aktif dulu di Muhammadiyah, betul tadi? Ya, ini ya dari Afif. Apa Ada pertanyaan, pertanyaan? aktif dulu di Muhammadiyah, lalu bisa berkontribusi atau berdiaspora terlebih dahulu, baru aktif di Muhammadiyah gitu Pak? Tergantung bidang Anda sih. Saya dulu merasa saya tidak mau berkompetisi dengan teman sendiri di persyarikatan, makanya saya kemudian keluar dulu ya. Tetapi banyak juga teman-teman yang tetap berkiprah di dalam juga nggak apa-apa. Pilihan ini kan hidup itu perlu dengan pilihan menurut saya. Dan Anda merasa nyaman di mana gitu. Jadi kepengen berkarir di luar dulu atau kepengen di dalam. Tapi kalau di dalam ya tetap harus punya prestasi gitu. It's choices mas, jadi it's okay. Ya, itu pilihan-pilihan aja. Nanti bisa mengalir. Kalau saya memang saya minta saya keluar dulu, kemudian setelah itu saya balik lagi. Gitu aja, Mas Afif. Terima kasih. Nanti mungkin kalau mau ngobrol-ngobrol lagi silahkan. Saya kebetulan kalau di Jogja, saya tinggal di Banguntapan. Banguntapan itu mana? Blok O itu ya. Masuk terus ke selatan lagi, atau bisa juga masuk lewat Jalan Wonosari di Yorolor. Nah, paling gampang kalau Anda mau cari rumah saya itu, cari di Google ada rumah makan Mataram Indah. Nah, itu sebelahnya ada, sebelah selatannya ada rumah warna hijau, itu rumah saya. Saya kira begitu, terima kasih Mas Zidan dan juga teman-teman semuanya. Terima kasih Mas Agus. Ya. Insya Allah nanti bisa ketemu lagi, bisa berbincang lebih banyak. Ya. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih, selamat berdiskusi. Saya mohon maaf karena harus rapat dengan Majelis Tarjih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Agus Samsudin atas pemaparan materi dan diskusinya. Sekarang kita masuk ke sesi yang kedua, yaitu sesi dari Mas Irawan Puspito. Silakan kepada Mas Irawan Puspito, kami persilakan. Dengar ya suara saya? Dengar Mas. Dengar ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini saya pakai linknya HP punya istri ya, karena kelihatannya di HP saya kok ada kurang dengar gitu. Tadi di laptop juga kurang dengar. Jadi tadi pengalaman yang luar biasa sekali dari Mas Agus Samsudin. Beliau mantan ketua DPP IMM yang aktif di luar, setelah itu pulang lagi ke dalam gitu kan. Ini luar biasa bagus. Nah, kalau tadi lebih pada sisi profesi dan kompetensi, saya akan coba lebih pada lebih pada analisis sosio kampusnya begitu, karena ini penting juga bagi teman-teman yang ada di PTN. PTN itu yang dimaksud di sini PTN itu perguruan tinggi negeri yang umum, bukan yang agama. Kalau agama itu kan PTAIN atau PTKN ya. PTKIN Mas. PTKIN ya. Nah itu.
PTKIN. Itu penting itu untuk dipahami dulu. Jadi orang kalau PTN nanti semuanya dimasukin semua gitu. PTAIN masukin, PTN umum masukin, itu yang harus diperjelas dulu dari sekarang. Jadi kalau PTN itu PTN umum maksudnya. Umum itu ya semacam kayak yang bentuknya BHMN maupun BHP gitu ya. Misal kalau di Jogja itu UGM maupun UNY. Kalau di UI itu ada UI, kalau di Jakarta itu ada UI, ada UNJ gitu. Kalau di Makassar itu ada Unhas, ada UNM gitu kan. Kalau di Bandung itu ada Unpad, ada UPI gitu istilahnya. Itu PTN. Yang saya maksudkan PTN di situ. Kita flashback ke sejarah bahwa berdirinya IMM itu, kalau teman-teman pahami lebih dalam itu sebenarnya sejarahnya memang dari negeri, PTN. PTM itu belum ada dulu. Tahun 64, PTN belum ada. PTN mulai berkembang tahun 70-an dan mulai masif di tahun 90-an. Sehingga kalau orang bilang IMM itu mati suri, mati kadang hidup, kadang mati, memang benar begitu. Karena di tahun 90-an itu PTM lah baru-barunya berkembang. Nah, di awal-awal mulai itu justru PTN yang duluan di tahun 60-an itu justru yang center atau gerakan mahasiswa itu ada di PTN umum gitu. Itu sejarahnya. Selanjutnya, ini kalau keberadaan IMM di PTN, saya dulu itu sama dengan teman-teman, sebenarnya itu kalau gagasannya sudah lama. Gagasan pertemuan IMM, membuat jaringan IMM di PTN. Dulu ada Mas Arief Nurholis mencoba untuk membangun Mas Lukman gitu. Cuma terrealisasi waktu di zaman saya, waktu di BSKM, itu membentuk pertemuan IMM PTN yang awal mula itu regional Jawa. Ya, regional Jawa. Jadi waktu itu yang hadir memang ya PTN yang ada di Jawa waktu itu. Walaupun ada miskomunikasi, teman-teman dari PTAIN juga masuk di situ. Itu pertemuan pertama di Jogja, BSKM yang menginisiasi, tempatnya di Pondok Pesantren Sinar Melati. Panti Asuhan Sinar Melati. Lanjut, waktu itu pertemuan yang kedua, tahun 2010 itu di Malang. Nah, di Malang itu pertemuan IMM PTN, non-PTM waktu itu. Luar biasa, cukup besar, banyak, pertemuannya banyak, mahasiswa yang juga antusias sekali pesertanya. Cuma waktu itu memang kecampur, teman-teman PTN juga masuk. Nah, saya dengar saya sudah nggak mulai mengikuti lagi, yang ketiga itu di Bogor. Di Bogor itu sepertinya udah mulai se-Indonesia. Saya tanya teman saya, ada namanya Muhammad Solihin, itu dari Unhas. Ya, waktu itu memang luar biasa banyak. Dan sepertinya dari BSKM juga ada perwakilannya di sana. Jadi keberadaan IMM di PTN ini memang agak apa ya? Karena gini ya, teman-teman harus memahami bahwa kultur mahasiswa di PTN itu adalah kultur yang lebih, kalau bisa dikatakan itu, Islamnya itu Islam yang netral-netral sukanya itu. Ya kalau ngomong Islam ya Islam aja, nggak ada yang bela-bela Muhammadiyahnya, nggak ada yang bela-bela NU-nya begitu. Itu yang harus dipahami teman-teman. Makanya waktu itu memang paling banyak, kalau teman-teman baca coba disertasinya Yudi Latif gitu, yang genealogi Islam, genealogi intelijensia Muslim, di situ dijelaskan bahwa memang paling banyak waktu itu karena segmentasi nggak mau ke Muhammadiyah maupun NU, maka dia mengambil Islam gitu. Maka yang berbau-bau, yang ada hanya memakai Islam, nggak ada yang bela-bela Muhammadiyah atau NU-nya, pasti laku. Tapi kalau ada Muhammadiyahnya, itu mikir-mikir dulu, istilahnya begitu. Nah, ini juga perlu strategi khusus. Itu keberadaan IMM di PTN. Saya lebih ke terakhir ini. Saya berharap teman-teman IMM di PTN itu punya 4 fokus. Tadi Mas Agus Samsudin tadi menyampaikan lebih pada jalur profesi, ya kan? Lebih jalur profesi. Saya berharap nanti kita ada 4 fokusnya, teman-teman. Cara berkadernya itu. Pertama, pengkaderan di bidang keorganisasian. Jadi teman-teman mengarahkan lebih mengkader mereka yang benar-benar memang punya kegigihan untuk dalam organisasi.
Halo? Halo? Halo. Ya. Yang selanjutnya, kaderisasi di bidang Enggak, kita akademik. aja maksudnya lu nyalain mic. Jadi kaderisasi di bidang akademik. Itu penting juga, kaderisasi di bidang akademik. Jadi teman-teman diarahkan nanti yang memang menjadi dosen di kampus, gitu, menjadi akademisi, gitu. Kaderisasi di bidang akademik ini penting, itu perlu diwadahi di sana. Jadi kalau sampai nanti nggak diwadahi, itu jangan jadi kesalahan buat kita. Yang ketiga, kaderisasi bidang intrakampus. Selama ini, fokus IMM ini di intrakampus kurang. Di zaman saya dulu, baik di UGM maupun di UNJ, lumayan ya, ada girohnya. Ya, waktu itu puncaknya ya memang ada mantan ketua cabang, waktu itu namanya Yusro, bisa jadi sekjen di BMKM UGM. Atau ada namanya waktu itu Iqmal, itu pernah jadi DPM. Atau namanya Avanza, DPM gitu di UNJ ya. Itu kayak gitu tuh penting. Pengadaran di intrakampus juga penting. Harus diwadahi. Terus yang ketiga, yang dikatakan Mas Agus tadi, pengkaderan yang memang diarahkan pada profesi spesifik apa gitu. Ya memang jadi IMM itu berpikir selalu generalis. Kalau spesialis teman-teman di kampus ya, yang teman-teman belajar di kampus. Tapi kalau di IMM itu memang diarahkan menjadi kader yang generalis. Ya tadi sampaikan Mas Agus tadi, ketika nggak punya pengalaman di organisasi, maka kalau ketika disuruh sambutan pasti bisa lah, kayak gitu. Nah, empat bidang itu yang menurut saya yang memang harus fokus teman-teman IMM di PTN, karena teman-teman PTN itu menurut saya punya nilai strategis, yang itu yang nggak pernah dipahami oleh teman-teman sendiri. Kalau ini benar-benar di branding, keempat bidang ini di branding sama teman-teman, saya pikir ini akan menjadi sebuah lompatan yang sangat besar gitu. Dan teman-teman pasti akan diperhitungkan nanti ke depannya. Mungkin itu dari saya, nanti bisa diinikan untuk materinya nanti saya kirim via email aja lah ya. Karena laptop saya agak bermasalah ini. Oke, gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Irawan atas pemaparan materinya. Silakan bagi teman-teman yang ada pertanyaan atau ingin membuka diskusi, bisa lewat kolom chat untuk kondusivitas forum ini ya. Ya. Sambil menunggu teman-teman, saya ada satu pertanyaan, Mas. Ya. Jadi mengatakan kalau kader-kader IMM itu diarahkan untuk menjadi seorang generalis gitu. Nah, ketika ada seorang kader yang kemudian dia inginnya menjadi seorang spesialis, apakah dia mengambil keputusan yang salah untuk masuk IMM gitu, Mas? Apa mungkin masih ada jalur lain di IMM untuk yang bisa jadi seorang spesialis? Ini tuh, Mas. Baik. Sebenarnya itu pertanyaan yang gimana ya? Menurut saya begini. Hidup kita itu selalu ada sisi generalis dan ada sisi spesialis. Jadi kalau dikatakan kita nanti memilih salah satunya juga enggak, karena gini maksudnya, generalis itu IMM itu sebagai laboratorium atau sekolah kepemimpinan, the leader, arahnya ke leader. Jadi teman-teman itu memang diarahkan ke leader, kalau turun di masyarakat jadi leader. Tapi dalam tindakannya teman-teman juga akan menjadi seorang yang spesialis, gitu maksud saya itu. Spesialis bidang apa? Bidang teknik gitu. Masa orang teknik nggak boleh jadi pemimpin? Orang pemimpin Indonesia rata-rata dari teknik. Soekarno dari teknik sipil. Siapa? Soeharto tentara. Nggak ada itu ilmu yang spesialis. Yang mereka memang dari spesialis, tapi kok bisa jadi pemimpin? Kira begitu. Terus siapa lagi? Pemimpin besar yang teruji kebanyakan orang-orang spesialis yang berpikirnya juga generalis. Artinya cara berpikir kayak gitu nggak bisa dipertentangkan. Artinya kita ini di IMM, di Muhammadiyah itu dididik menjadi the leader, pemimpin. Maka berpikirlah general, umum kayak gitu. Tapi dalam tindakan kesehari-harian kita, ya kita ini seorang spesialis. Apa spesialismu? Sebagai lawyer, sebagai birokrat, sebagai analisis, sebagai ulama, sebagai kiai, ustadz dan sebagainya. Jadi begitu, nggak bisa dipertentangkan.
Kalau menurut saya, Mas Zidan. Ya, Ya. baik Mas Irawan. Ini Baik, ada baik. satu pertanyaan dari Saudara Afif. Bagaimana menyikapi rasa inferior kader PTN atas kader IMM di Perguruan Tinggi Muhammadiyah? Mas. Ya, pertanyaannya menurut saya salah. Kebalik justru, Mas. Yang inferior itu teman-teman PTM, bukan PTN. Teman-teman itu yang kurangin aja, kurang yakin aja, kurang apa ya, kurang. Jadi gini loh, teman-teman itu udah dibentuk sebagai orang yang mandiri pertama di IMM itu. Karena di PTN ini semua kan dikelola dengan sendiri. Mau buat pengkaderan, iuran, gitu ya. Mau buat apa? Membuat kegiatan, kita cari proposal dulu. Kalau di PTN kan jelas sudah ada anggarannya itu. Kayak gitu. Inferior kalau di luar, kalau sudah selesai dari IMM pasti superior teman-teman yang ada di PTN. Itu yang harus perlu dipahami. Jadi kalau dikatakan anak-anak PTM itu lebih superior ketimbang anak-anak PTN, enggak juga. Tadi yang disampaikan Mas Agus penting. Mas Agus itu sebagai orang yang punya prestasi di luar. Dia sebagai profesional di luar. Orang akan melihat itu gitu sebagai contoh. Atau siapa gitu. Banyak contoh-contoh ya orang-orang yang alumni PTN, IMM di PTN itu justru lebih punya kemampuan lebih ini. Nah, itu yang perlu dipertahankan. Maksud saya, itu yang menurut saya, yang saya sampaikan tadi, modal besar yang menurut saya perlu dipahami oleh teman-teman, bahwa teman-teman itu sebenarnya punya modal besar, yang modal besar itu yang tidak disadari, menurut saya, yang itu perlu dimaksimalkan modalnya itu, gitu. Jangan jadi orang yang malu-malu, udah confident aja, jalani, gitu. Karena IMM itu lahir ada di PTN, gitu kan, lahir dari PTN, maka saya pikir klaim sejarah itu menjadi sangat penting, ya kan? Klaim sejarah itu menjadi sangat penting dan teman-teman harus yakin bahwa ya dari klaim sejarah itu teman-teman akhirnya bisa berkata bahwa ya ketika IMM orang-orang teman-teman di PTN memang jumlahnya sedikit. Cuma kalau secara kualitas, secara sejarah, ya IMM itu berasal dari PTN. Jawabannya gitu dong, harus yakin kayak gitu. Oke? Siapa? Oke, terima kasih Ya. Mas Irawan. Ini ada satu pertanyaan lagi dari Saudara Yoga Hadiasa. Beliau dari IMM Universitas Pajajaran Bandung. Wah, mantap. Dia bertanya bagaimana tips dari Mas Irawan dan para imawan-imawan di sini agar IMM di PTN senantiasa relevan dengan lapangan dakwahnya di kampus. Karena saya sering merasa tali IMM ini pun makin nggak connect dengan cara pandang mahasiswa sekarang. Itu. Ya, teman-teman gini loh, analisis. Makanya saya pikir keempat bidang tadi yang harus teman-teman fokuskan tadi itu penting, karena kalau itu salah satu yang ditinggal, menurut saya agak ada yang kurang menurut saya. Karena dalam pengkaderan itu memang harus benar-benar dimaksimalkan di bidang keorganisasian, yang urus organisasi memang harus dipersiapkan. Yang mau bergerak di intrakampus harus dipersiapkan. Yang ada di jalur profesi memang harus disiapkan dengan mentoring. Bisa mentoring langsung ke Mas Agus, ke siapa, ke Mas Arif Nurkolis, atau ke Mas siapa, ke akademik. Akademik ada dosen ya, menjadi dosen itu ada. Kalau di UNY itu ada namanya siapa itu, Faisal, ada siapa gitu kan. Nah, itu keempat-empatnya itu yang memang harus benar-benar menurut saya harus benar-benar dimaksimalkan, nggak bisa ditinggal salah satunya. Dengan 4 itu, teman-teman nanti akan bisa melihat bahwa style di kampus itu seperti ini, gitu loh. Ini juga nggak bisa jadi perubahan itu, membangun perubahan itu tidak bisa terjadi begitu saja. Ada namanya by design. Saya mencontohkan begini. Dulu waktu tahun di PTN itu belum ada. PTN kan memang genesisnya bukan kampus Islam, tapi kampus umum. Di awal mula memang di situ kampus-kampus PTN itu memang awal mula banyak teman-teman GMI yang paling besar di situ. Ya, alumni GMI ini banyak jadi dosen, jadi apa. Nah, ketika kelompok-kelompok Islam masuk di kampus PTN itu, mereka melakukan sebuah gerakan itu yang 4 tadi itu yang dilakukan tadi itu. Mereka benar-benar maksimalkan
empat hal yang sudah saya sampaikan tadi, memaksimalkan itu. Sehingga terjadilah perubahan sedikit demi sedikit. Dia mempengaruhi kampus, jadi dosen, jadi apa di situ. Karena di intrakampus dia tahu bahwa oh peta di kampus itu begini, kondisinya begini. Nah, dari situlah teman-teman akhirnya bisa melihat oh nanti kecenderungannya akan ke sini gitu. Akhirnya waktu itu karena di PTN itu ditakutkan terjadi sekularisasi, maka dibentuklah namanya esensi agama Islam, tutorial dan sebagainya yang oleh teman-teman bapak kita Muhammadiyah itu dibentuk itu. Cuma dalam praktiknya kita nggak bisa mengawal. Akhirnya itu dimasuki oleh teman-teman kami di situ. Yang itu yang nggak pernah teman-teman sadari bahwa perubahan itu memang ada social engineering gitu, harus ada rekayasa sosial. Nah, teman-teman di sinilah yang ada di PTN ini sekarang bagaimana menurut saya harus melakukan rekayasa sosial tadi itu dengan 4 poin yang saya sampaikan tadi itu gitu. Jadi ini penting sekali karena kalau nggak kita kerjakan akan jadi persoalan nantinya. Jadi gitu Mas Yoga. Ya, Yoga ya. Mungkin masih kurang jelas. Mungkin gini Mas, kan mungkin ada sedikit tarik ulur ya Mas. Mungkin di sisi lain kita mempertahankan ideologisasi, mempertahankan pakem-pakem yang ada di IMM gitu ya. Di sisi lain kita harus juga mengikuti tren gitu. Nah, gimana bisa mendamaikan antara dua kubu ini, antara antara kita memegang paten kita dan dengan mengikuti tren di mahasiswa gitu. Ya, kita jangan sama ikut larut jangan ikut larut oleh pop culture tadi itu, budaya pop tadi itu. Kalau budaya pop ya jadi gini, Ustadz Yunahar Ilyas, almarhum Ustadz Yunahar Ilyas itu pernah berpesan kepada saya waktu itu. Karena kita itu kan sering minta dana ya, jadi kita sering datang ke beliau. Dia mengatakan begini, Mas Irawan, ada baiknya memang kalau mau buat IMM itu pengen besar, buatlah sesuatu yang pop, yang disenangi banyak mahasiswa Muslim. Buat konser konser nasyid, konser apalah. Siapa yang sukai waktu itu, yang kelihatan ada simbol Islamnya, suruh datang ke kampus. Ya memang modalnya agak besar, kayak gitu. Cuma nanti dari situ kan itu udah jadi kampanye tersendiri bahwa IMM itu di UGM ada. Beliau mencontohkan waktu itu membuat konvoy di kampus IAIN Imam Bonjol, konvoy truk, jadi muter-muter kampus, yang di depan itu yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Ya kata-kata beliau memang efeknya ada. Nah, walaupun nanti ke depannya memang perlu seleksi alam, gitu begitu. Pop culture, ya kita perlu tahu itu. Jadi, ya namanya ini. Cuma nilai-nilai yang ada di IMM itu, ya jangan sampai ditinggal. Ya, orang itu landasan kita, gitu. Tapi kita bisa lebih fleksibel lah, saya katakan tadi. Makanya, pembacaan teman-teman di IMM itu memang harus lebih luas, gitu. Jangan terus sempit lah ya, makanya pergaulannya itu memang perlu diperluas. Ya diskusinya diperbanyak, baca bukunya, tradisi baca bukunya menurut saya teman-teman harus perlu diperbanyak karena perbedaan teman-teman yang ada di PTN itu menurut saya tradisi membaca buku, diskusi itu harus diperbanyak. Yang itu akan memperkaya pemahaman kita lah di kampus. Selain memang aktivitas di kampus, di dalam kampus itu lebih diperbanyak. Ini triggernya teman-teman BSKM sebagai cabang. Kalau di cabang ya komisariatnya itu diminta untuk itu. Nah, terima kasih Mas. Ini ada tanggapan dari saudara Afgan. Dia mengatakan bahwa yang membuat inferior itu karena kader-kader IMM di PTN itu tidak pede, tidak percaya diri, dan terlalu banyak memaklumi kekurangan dan kurang menghargai progresivitas. Mungkin bagaimana pendapat Mas Irawan? Mungkin setuju atau mungkin ada yang perlu dikoreksi? Yang membuat ya karena tidak. Ya, kalau tidak pede memang yang ini penting ini karena jangan dianggap sedikit itu kekurangan, sedikit itu aib. Jangan. Sedikit itu kekuatan. Indonesia merdeka dulu, siapa yang proklamasikan? Berapa orang sih?
coba Indonesia ketika masyarakat Indonesia itu terpecah-pecah dari Sabang sampai Merauke gitu. Terus memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pertanyaan saya berapa orang? Nggak banyak. Ya karena mereka yakin, misalnya begitu. Mereka yakin, mereka bisa memahami, mereka turun di masyarakat, mendengar masyarakat, ya akhirnya merasa bahwa apa yang saya lakukan itu benar dan nggak perlu pede. Kalau nggak pede itu menurut saya kalau sedikit terus bilang nggak pede agak bermasalah. Sedikit itu justru kekuatan. Creative minority, di mana-mana perubahan itu diawali dari kreativitas yang kecil atau kelompok kecil yang kreatif lah saya bilang tadi. Terus ya benar. Memang progresivitas progres terus proses ya itu yang perlu dihargai. Saya pikir itu. Ini benar ya, Mas Afgan ya. Keren ini. Mantap. Ini Mas, saya coba mau menanggapi tentang ini kreatif minority gitu Mas. Itu kan hampir semua gerakan itu muncul, hampir semua gerakan perubahan itu muncul dari minoritas yang berkelompok kecil gitu, yang mereka kuat akan ideologisasinya. Apakah IMM itu tetap menghindari budaya pop tadi dan tetap berpegang pada pakem-pakemnya untuk menjadi kreatif minority, tapi konsekuensinya adalah ya kita akan menjadi kecil secara jumlah, terutama di PTN ini. Ya, gimana ya? Kalau dibilang bahwa, jadi sekarang pertanyaannya gini, kalau budaya pop itu menjurus pada yang negatif, itu yang perlu dijauhi. Tapi kalau positif, kayak zamannya sekarang gini, kalau ternyata stand up itu bagus, ya kenapa enggak teman-teman IMM ke sana? Itu kan bentuk dari sebuah style baru kan. Terus zamannya sekarang membuat vlog kayak gitu. Jadi kita nggak perlu sekarang ya buat pengkaderan itu door to door istilahnya gitu. Sekarang perlu pakai vlog, terus channelnya itu kita share ke teman-teman mahasiswa, itu juga bagus, itu kreatif kayak gitu. Jadi jangan dianggap bahwa sesuatu yang pop itu yang jelek. Cari yang positifnya. Kalau negatif memang harus ditinggal. Ya. Saya pengadilan IMM itu kalau menurut saya perlu melihat, jadi berpikir itu jangan induktif gitu ya, tapi deduktif lah. Jadi teman-teman itu dari mana dipahami gitu, baru ditarik pada kesimpulan. Nah itulah menurut saya yang perlu diambil gitu. Jadi idealnya dari mana? Jadi kalau kita langsung ngomong pada Al-Quran begini, Al-Quran hadis, terus nanti idealnya demikian, ya memang nggak akan. Kalau cara berpikirnya begitu memang agak ini. Tapi kalau kita berpikir bahwa masyarakat kita realitasnya kayak gini, kampus itu realitasnya begini, maka idealnya kita ada posisi di mana sesuai dengan kita. Nah itu akan lebih kita lebih fleksibel misalnya begitu. Itu kan soal bagaimana cara aja sebenarnya. Ya namanya cara, setiap periode, setiap rezim, setiap teman-teman, setiap generasi pasti punya. Saya pikir begitu. Zaman saya waktu itu buat namanya bazar ya. Waktu di UGM waktu itu buat bazar. Waktu anak-anak UM UGM gitu kan pendaftaran, nah kita membuat bazar di situ, memperkenalkan IMM. Atau membuat kajian yang pop yang sesuai dengan kekinian, kayak gitu. Zaman saya waktu itu begitu. Baik Mas Irawan, ini ada tanggapan dari Mas Yoga. Ideologi seharusnya tetap saja, tapi cara kita delivernya yang bisa kita sesuaikan, bukan tunduk pada pop culture juga. Justru kita memanfaatkan pop culture tersebut. Rasa banget tadi yang disampaikan. Kultur intelektual harus laras dengan daya empati kita, dengan daya empati kita sama sivitas dan masyarakat. Riset and design kita perlu disiapkan buat menghadapi permasalahan baru. Nah ini yang terkait kultur intelektual harus selaras dengan daya empati. Itu bagaimana Mas menurut Mas Irawan? Ya itu, ya
ya pastilah kalau orang yang pemahaman kalau tradisi intelektualnya terbentuk, kalau orang yang pemahaman intelektualnya tradisi intelektualnya itu bagus terbentuk, maka namanya empati itu pasti akan mengikuti. Menurut saya itu kalau nggak mungkin nggak mengikuti gitu, karena intelektual itu istilahnya tradisi intelektual itu memang dasarnya itu kan dari kesetaraan. Kalau orang yang udah setara, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, diskusi biasa, ngalor ngidul kayak kita kayak gini, itu ya empati akan terbentuk kayak gitu. Makanya saya pikir memang penting teman-teman itu tradisi intelektualnya itu harus dimatangkan ya gitu. Tradisi diskusi yang kayak kalau di tingkat komisariat yang dasar-dasar lah, tentang Islam, tentang pemikiran filsafat, tentang Muhammadiyah itu seperti apa, idealitasnya ke depan seperti apa begitu. IMM itu gimana, terus dengan masyarakat seperti apa, pasti akan terbentuk dengan sendirinya tradisi intelektual itu. Secara otomatis maka ya empati itu akan terbentuk. Jadi kalau nggak ada kesetaraan tadi itu, karena tradisi intelektual nggak terbentuk tadi itu, menurut saya maka yang terjadi justru minim empati memang. Jadi ya pemimpin besar menurut saya itu berasal dari diskusi, karena dari diskusi itulah muncul empati. Soekarno, Hatta, siapa lagi? Ya jangan ngomong itu lah, Ahmad Dahlan aja lah, Ahmad Dahlan bersama murid-muridnya itu kan berasal dari diskusi dulu, baru terbentuk sebuah empati, terus terbentuk sebuah gerakan yang masif begitu. Menurut saya begitu. Ya, jadi baik, gitu Mas. Mas Zidan. Iya, ini saya ada satu pertanyaan, Mas. Hmm. Mengenai kultur diskusi gitu ya, kultur diskusi, kultur membaca buku gitu. Sedangkan kan di era sekarang ini budaya popnya itu kan anak muda cenderungnya suka dengan yang instan gitu. Sedangkan kultur diskusi, kultur membaca buku itu kan sebuah proses yang seharusnya nggak instan gitu, Mas. Nah, bagaimana kita bisa memahamkan ya kader baru mungkin kan belum paham ya, mereka terbentuk dari budaya instan itu tadi, yang ketika mereka masuk ke IMM, ketika mereka disuguhi dengan kultur diskusi, kultur membaca buku, kultur berproses, itu kan mereka cenderung enggan gitu. Nah, bagaimana bisa teman-teman IMM yang baru ini bisa paham akan proses itu tadi, Mas? Ya, gimana ya? Kalau itu kan strategi aja Mas sebenarnya. Di zaman saya dulu waktu di UGM itu, saya melihat ya prosesnya memang diskusi biasa aja sering. Ada nggak teman-teman di sini yang tahu Masjid Al-Iman itu? Masjid Al-Iman di Plumpungan. Ada. Ada yang tahu ya? Ada. Nah, saya dulu tinggal di situ tuh. Jadi takmir di situ, di Masjid Al-Iman. Saya sering waktu itu nginep bareng, bahkan teman-teman dari UNY juga sering ke situ. Ada namanya Frankie, ada siapa? Ada Ferry waktu itu. Ya sering datang, ya ngobrol-ngobrol aja biasa di situ gitu. Kalau sekarang, kalau popnya apa? Sekarang apa sih pop yang paling ngetren sekarang apa kira-kira? Apa? Yang ngetren? Misal kajian akhir zaman gitu, Mas. Kajian akhir zaman. Oh, itu. Ya nggak apa-apa kayak gitu. Tapi kajiannya jangan gitu-gitu juga lah. Akhir zaman boleh. Itu sebagai keimanan kita lah gitu. Pengajian itu. Tapi pengajiannya yang lebih membuka wacana baru gitu. Contoh sekarang ini yang ngetren apa ya? Orang bilang new normal. New normal itu seperti apa gitu kan. Dalam pandangan Islam itu seperti apa gitu. Ya kalau ya memang ya gini, tadi ada yang lupa saya sampaikan loh, di PTN itu kita diuntungkan di PTN itu karena apa? PTN itu salah satunya adalah kampus yang umum, yang semua ideologi itu masuk di situ. Beda kalau di PTN itu ya Muhammadiyah, itu pasti. Kalau di mana? Di perguruan tinggi IAIN,
ya itu pasti Islam misalnya gitu. Tapi kalau PTN umum itu luas spektrumnya. Spektrum ideologinya, spektrum pengetahuannya akan luas. Ada non-Muslim, ada Muslim, ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen, ada Katolik kayak gitu. Dalam Islam sendiri banyak. Ada Salafi, ada HTI, ada Ikhwanul Muslimin, ada Muhammadiyah, ada NU kayak gitu. Nah, disitulah pertemuan diskusi itu yang menurut saya menguntungkan kita sebenarnya karena spektrum pengetahuan kita, spektrum pertemanan kita itu luas sebenarnya. Kalau kita mau berteman dengan banyak pemahaman tadi itu ya orang IMM tapi berteman dengan banyak itu tadi itu juga menurut saya itu salah satu poin yang menguntungkan teman-teman kenapa ada di IMM BTN. Sehingga dari situlah teman-teman bisa melihat. Ya contoh yang paling ngehit kalau di Jogja itu ya kajian Salafi gitu kan. HTI. Ya nggak masalah di sana. Kita pakai pattern kita sendiri apa? Kemajuan. Islam yang berkemajuan itu seperti apa? Misalnya begitu. Oh lebih pada praktek kayak gitu. Amal soleh. Ya sudah terapkan itu gitu. Itu sebagai trademark kita. Gitu maksudnya itu. Terus jangan ikut arus ke sana. Yang lain mengkaji akhir zaman ya kita janganlah. Kita mengkaji yang lain, mengkaji Islam yang berkemajuan itu seperti apa, Islam dan teknologi seperti apa, gitu. Islam dengan perubahan itu seperti apa. Istilahnya begitu. Nanti akan terseleksi dengan sendirinya gitu. Ya kalau kita nggak bisa, jangan terus kita mengharapkan akan banyak yang akan ikut karena dalam organisasi itu berapa persen sih dari mahasiswa dari berapa ribu mahasiswa yang ada di kampus itu berapa persennya yang ke organisasi selain gitu kan. Jadi nggak banyak gitu. Oke? Ya, oke Mas. Jadi ketika kader-kader itu terseleksi secara alami gitu ya, itu kan berarti memang kadernya memang sudah terseleksi gitu ya Mas. Jadi mereka merasa nggak bisa mengikuti gitu, mungkin gimana Mas itu? Ya memang nanti pada posisinya bahwa teman-teman akan terseleksi dengan sendirinya kayak gitu. Jadi ya nggak terus ngikutin terus gitu. Ya kita kan tadi itu kita buat pengumuman, buat vlog, kita kirim ke mana? Ke grup WhatsApp, jurusan semua pokoknya dimasifkan kayak gitu. Oh kita ikut di intrakampus teman-teman apa? Kita ikut teman-teman profesi. Ngintil kemana siapa? Ke Mas Agus kita mentoring ke beliau, ke Mas Arief kita mentoring, ke Mas Fatur Rahman kita mentoring, ke Mas Faisal kita mentoring di situ. Itu kan profesi saya gitu. Soal nanti teman-teman mengikuti apa enggak itu kan lebih pada pilihan sebenarnya. Jadi saya lebih pada lebih pada pernyataan yang saya tadi itu bahwa yang kecil itu menggetarkan, luar biasa, itu kekuatan. Yang sedikit itu kekuatan. Ya akan terseleksi dengan sendirinya. Sekarang jumlah perkomisariat berapa kira-kira pengkaderan tiap tahun? Sekitar kalau yang masuk ya Mas, yang masuk tuh mungkin sekitar di atas 50 Mas perkomisariat. Pada universitas tuh bisa nyampe 70, UGM sekitar 70, UND juga. Oh, itu udah bagus itu. Kalau yang masuk ya. Terus yang aktif berapa? Ya yang aktif sesuai jumlah pimpinan. Ya janganlah. Nah itu pentingnya teman-teman, makanya teman-teman yang di pimpinan itu, ya strategi ya namanya membangun tradisi intelektual tadi saya katakan tadi itu dengan cara mereka diajak untuk ngobrol, sharing gitu. Ya mereka memang nggak akan terus berjenjang di komisariat cabang, DPT, DPP enggak gitu. Mereka hanya khusus di komisariat. Maka memang harus ada istilahnya gini loh. Ada kader inti, kader hore, itu penting tuh dipetain sama teman-teman pimpinan ini. Kalau kader inti itu berapa, kader hore itu berapa. Kader hore juga penting kalau buat kegiatan, kalau nggak ada kader hore, nggak rame. Kayak gitu. Kader inti juga sangat penting, karena disitulah sebagai inti penggeraknya. Maka dibuatlah itu ada jamaah, ada pimpinan jamaah. Kayak gitu kan. Begitu. Iya, Mas. Mungkin ini misalkan ada studi kasus gitu Mas, ada seorang kader yang kita anggap berpotensi gitu, punya kelebihan banyak gitu, kelas tinggi, religiositas bagus, tapi dia terseleksi gitu,
dan dia merasa nggak cocok dengan kultur yang ada di IMM, kultur mungkin kultur membacanya, kultur bermuhammadiyahnya gitu. Apakah kita sebagai pimpinan itu patut dalam tanda petik bersedih gitu untuk perginya dia untuk memilih pergerakan yang lain gitu, Mas. Soalnya pernah ada kasus seperti itu. Oh, ada yang pindah organisasi. Ya. Oh, kalau itu, nah itu gini Mas. Jadi itu lebih kepada metodologi pengkaderan ya. Makanya saya dulu sebenarnya agak lebih streng sebenarnya. Makanya apa namanya sistem pengkaderan ikatan itu memang perlu diperjelas sedetail-detailnya. Jadi kalau di pengkaderan itu makanya perlunya ada screening itu nggak yang sekali screening itu Mas. Screening itu kalau bisa ya kalau 3 kali. Screening waktu masuk, screening waktu pertengahan, screening waktu akhir. Kayak gitu loh. Jadi bisa tahu ini orang ini motivasinya apa masuk ini. Jangan-jangan mereka hanya jadi spy, hanya ingin melihat, mendengar, mencatat, dan melaporkan ke yang lain, gitu. Itu bisa jadi, namanya organisasi kan. Namanya organisasi berbasis ideologi pasti ada. Zaman-zaman saya juga ada begitu. Terus ada yang memang ya karena memang nggak ada kegiatan lain, atau karena memang karena ada kemauan sendiri, atau karena ada ya diajak sama temen begitu. Maka screening itu penting. Di sana kita bisa melihat tahapan-tahapannya. Oh, pemahaman. Mereka masuk. Mereka gimana sih? Ada perubahan nggak dari materi yang sudah disampaikan? Ya kan? Dengan pemahaman dia itu seperti apa? Dari awal sampai akhir. Benar-benar screening. 3 kali kalau bisa menurut saya itu. Dari masuknya, pertengahan, akhir. Kalau memang pertengahan itu udah kelihatan, ini agak melenceng ini. Ketahuan, ini ideologinya mana ini teman-teman? Lebih ke arah mana? Udah. Pulangin aja. Kalau menurut saya harusnya kayak gitu, tegas. Kalau nggak kayak gitu, kita akan kesusahan nantinya untuk melihat itu. Jadi ya jangan dianggap itu coba-coba gitu. Ya kalaupun dia mau coba-coba nggak masalah, cuma jangan jadikan pimpinan inti, misalnya gitu. Kan pasti teman-teman akan memahami ya, seleksi alam itu pasti akan terlihat di situ. Itu menurut saya, Mas. Ya, terima kasih Mas Irawan. Silakan bagi Ya. teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Jangan bertanya, teman-teman juga harus punya pendapat. Kalau saya nanya gitu diskusi, ayo siapa nih? Silakan yang ingin berpendapat. Biar nggak tidur nih. Jangan-jangan ini di mute terus pada tidur nih. Nggak apa-apa, santai. Ayo yang lain mana nih? Saya suka diskusi, Mas. Saya karena saya paham ya, teman-teman di UGM itu gimana, di UN-nya gimana. Saya dulu ya instruktur juga, jadi sedikit ngerti lah. Ya Mas. Ini saya ada satu Mas, ada satu unek-unek gitu ya. Apakah IMM di perguruan tinggi negeri itu akan tetap menjadi kecil secara jumlah atau mungkin ada sebuah potensi untuk besar secara jumlah gitu Mas? Apakah mungkin IMM di PTN itu memang lebih nyaman menjadi kecil gitu, kecil secara jumlah mungkin ya? Enggak, itu kan tadi kan itu kan pengandaian. Ya namanya jumlah memang wajib, nama syarat membentuk komisariat aja minimal berapa sekarang? 10-15 orang ya? 13. Ya. Itu kan minimal 13. Teman-teman harus berkaca pada yang lain, makanya perlunya pertemuan jaringan IMM PTN itu dibangkitkan lagi. Itu saya teman-teman tuh sharing pertama, yang kedua agendanya itu harus diperjelas bersama, jangan agendanya terus kita nggak punya duit, jangan itu terus yang dibahas, pusing lama-lama gitu. Kalau teman-teman tuh udah harusnya pada yang lain gitu, fokusnya lebih pada pengembangan yang lain, apa yang perlu kita garap di PTN ini. Oh ya, kita rebut sisi akademiknya, targetnya 5 tahun ke depan harus ada dosen dari alumni IMM. Harus ada pimpinan BEM yang ada dari IMM. Harus ada profesi-profesi baru dari IMM. Itu yang perlu diperjelas di situ jaringan IMM PTN itu. Nah, kalau teman-teman mau belajar, mau melihat keluar itu, IMM USU di Sumatera Utara ada lumayan tuh berapa komisariat banyak. Di Unhas itu juga lumayan besar. Tiap fakultas ada komisariatnya. Ya, itu kan tergantung kepada kita masing-masing gitu. Ya di
Kalau di depan di mana di UGM itu dulu satu komisariat. Sekarang udah lumayan udah ada 3 komisariat. Di UNY dulu 1 komisariat, sekarang lumayan ada 2 komisariat. Bahkan UNY Wates juga saya dengar sudah ada. Itu udah luar biasa. Perkembangan udah luar biasa. Dari dulu ya, ketika di awal-awal kebangkitannya IMM itu di PTN di kampus UGM maupun di UNY itu yang hanya 1 komisariat, jadi sekarang ada 3, ada yang 2, itu udah luar biasa. Kalau bisa ke depan dikembangkan lagi, kayak gitu. Buat lagi kegiatan-kegiatan yang konsisten gitu. Kajian ya kajian, konsisten, tapi itu membekas, itu udah luar biasa. Menurut saya begitu. Ya Mas, ini dari saya lagi Mas, ada 4, kan tadi Mas menyampaikan ada 4 poin tadi yang diperhatikan oleh di PTN. Menurut Mas tuh mana yang lebih diprioritaskan untuk konteksnya adalah UGM dan UNY gitu. Kalau saya melihat itu kan saya lihat dosen Muhammadiyah di UGM itu berapa bisa dihitung jumlahnya, tidak seperti dulu pas zamannya Pak Amin masih benar masih terus kita hitung lagi berapa jumlah dosen yang alumni IMM gitu. Itu sangat sedikit, mungkin satu tangan pun nggak bisa habis itu jadinya untuk menghitung dosen yang alumni IMM gitu. Nah, menurut saya itu adalah itu tadi ke akademik dulu untuk pergerakan di intra kampus supaya nanti ada dosen yang bisa di PTN gitu, dan harapannya dosen itu tadi bisa dalam tanda petik membantu pergerakan adik-adiknya di komisariat ataupun di koordinator komisariat. Kalau menurut Mas Irawan seperti apa Mas? Yang dari 4 hal itu yang paling... Ya dari 4 hal itu ya namanya gini loh, kader itu kan nggak hanya satu Mas. Kita harus melihatnya gitu ya. Jadi berkader itu ya minimal berapa? Kalau ada dalam keluarga aja, ada 4 anak aja, itu pikirannya itu udah beda-beda gitu. Ada yang pengen dari sisi yang sisi yang konteksnya, ada yang pengen akademik, ya harus wadai. Makanya pentingnya bidang kader terutama ya, bidang kadernya itu harus bisa melihat potensi-potensi. Jangan cuma difokuskan, mau difokuskan ke satu aja. Tapi jangan juga menyepelekan dengan potensi-potensi yang lain. 4 itu yang minimal yang saya lihat tadi itu sangat penting gitu. Ya memang tugas cabang itu memang sangat berat menurut saya. Beratnya ya karena dia harus bisa mewadahi potensi itu loh. Kan ada 10 orang potensinya nggak 1. Ada 15 orang potensinya nggak 1. Potensinya pasti banyak. Nah itu yang perlu dipahami, diselami oleh teman-teman. Oh, ada yang suka memang diarahnya ke akademisi kampus, ke akademisi. Di-link and match-kan dengan teman-teman yang sudah jadi dosen di kampus. Kalau di UGM itu ada Mas Gifari, ada Mas Lutfi yang biologi. Terus siapa lagi saya lupa. Itu yang muda-muda ya, dosen-dosen muda. Itu di-link match-kan biar mereka ada istilah mentoring gitu. Terus yang di profesi, yang tadi ke Mas Agus tadi, Mas Agus bahkan siap untuk menerima pertanyaan, diskusi ke rumahnya bahkan beliau. Mentoring ke sana, diarahkan ke sana. Udah kamu ke sana. Saya dulu karena saya suka diskusi, saya sering langsung datang ke tempatnya Buya di Nogotirto, Buya Safi Ma'arif ya, di Nogotirto. Sering Buya tuh menerima kita, bahkan beliau itu nggak segan-segan untuk ngasih uang untuk kamu beli buku. Kamu datang ke sini udah baca buku, sudah. Buku apa yang kamu baca? Saya kasih kayak ini. Oh, kurang ini bukunya. Aduh, saya belum punya Buya. Udah, saya dikasih uangnya untuk beli buku. Pernah saya begitu. Dan tempatnya Pak Amin pernah. Sering diskusi. Jadi kayak gitu tuh penting gitu loh menurut saya itu. Nggak hanya satu, tapi dimaksimalkan. Peran cabang itu bagaimana mencoba untuk mengakomodir potensi-potensi yang sudah ada. Kalau profesi. Ada yang ke wilayah intrakampus ya gitu. Kan ada yang kader yang pengennya ke intrakampus. Pokoknya Bang, aku pengen ke intrakampus. Mas, aku pengen ke ini, pengen ke BEM. Nggak masalah, difasilitasi. Apa yang kamu inginkan ya istilahnya gitu.
Ya, fasilitasi dalam arti didukung ya, bukan terus secara finansial, karena kita kan terbatas secara finansial, secara apa gitu kan terbatas. Tapi benar-benar didukung, pokoknya ditonjolkanlah di situ gitu. Nah itulah esensi dari menurut saya pengkaderan yang ada di PTN itu begitu. Nggak terus satu aja. Kalau satu aja nanti yang lain ketinggalan dong. Kayak gitu. Itu berat makanya cabang itu menurut saya. Oke Mas, terima kasih Mas. Ini ada salam dari Bang Solihin, alumni Unhas. Beliau berhalangan hadir. Beliau siap untuk menghidupkan kembali jaringan IMM PTN. Nah tadi itu udah tak japrin ya. Itu teman tetangga itu, beliau sama-sama di Jakarta, saya di Ciganjur, dia di Tanjung Barat, sering ketemu juga. Ya, pokoknya anulah dihidupkanlah teman-teman jaringan PTN ini, karena kalau nggak dihidupkan lagi, ya minimal webinar-webinar gini, BSKM bisa jadi leadingnya. Walaupun kita dulu pernah jadi leadingnya gitu. Sekarang karena pertemuan secara offline atau bertemu secara tatap muka nggak mungkin, sekarang ya online aja sekarang dulu. Kan sekarang lebih mudah buat Zoom gitu. Teman-teman dari Unhas diundang, dari mana, dari Sumatera Utara diundang, dari Aceh diundang. Itu udah menurut saya luar biasa itu nanti. Jadi gitu, sharing-sharing lah gitu. Nah, nanti jadikan jaringan ke depannya. Kan teman-teman nggak akan hidup aja, nggak akan hanya hidup di IMM kan. Pasti pasca di IMM pasti akan ini gitu. Akan punya jalan masing-masing. Gitu. Oke Mas, terima kasih untuk malam hari ini. Karena waktu telah menunjukkan pukul 21.18. Mungkin akhirnya kita akhiri sesi. Baik. Semangat ya. Kalau ada apa-apa kontak-kontak aja, nggak apa-apa. Kalau ke Jakarta main ke tempat saya. Siap Mas, siap. Oke. Ya, terima kasih pada Mas Irawan dan Pak Agus Samsudin tadi atas diskusinya pada malam hari ini. Lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu pengumuman. Silahkan kepada Mas Sidik, kami persilahkan. Halo? Halo? Ya, halo, bisa terdengar. Oh iya, ya kembali berjumpa kembali dengan saya di sini. Mohon maaf sebelumnya tadi karena trouble, dan terima kasih buat Mas Zidan yang sudah mengambil alih diskusinya. Tadi saya menyimak dengan seksama terkait dengan pemaparan dari Pak Agus, terkait dengan branding kita di IMM dan juga berdiasporanya kader kita sebagai kader IMM PTN, dan juga dari Mas Irawan tadi terkait dengan perlunya kita nanti di waktu-waktu selanjutnya untuk segera membahas terkait dengan tindak lanjut dari jaringan IMM PTN yang dulu sempat
digerakkan, terutama dari ranah cabang kita IMM BSKM. Mudah-mudahan teman-teman IMM PTN dan juga kami ucapkan terima kasih juga kepada Pak Agus dan Mas Irawan. Semoga saran-sarannya dan nasihat-nasihatnya bisa kita amalkan ya di sini ya, terutama tentang jaringan IMM PTN. Saya sangat excited sekali. Dan juga teman-teman dari kader IMM PTN se-Indonesia yang mungkin hadir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa atur pertemuan selanjutnya. Kira-kira perlu kita buat jaringan dan solidaritas bersama kader IMM PTN. Dan harapannya karena kita senasib sepenanggungan ya, dengan lika-likunya, dengan pengalaman yang bisa dikatakan hampir mirip dari sesama PTN. Mudah-mudahan kita bisa merealisasikan dalam waktu dekat. Oke, saya Aulia Kotraman Darwis di sini.